Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Anita Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 model 4C. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, fasilitator saya adalah Bapak Teguh Aprianto. Pengajar praktik saya yaitu Ibu Diah Ekasari Wulaningrum. Kemudian saya sendiri, Anita Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 7. Apa itu refleksi model 4C? Yang pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Kemudian challenge, yaitu adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat adalah change. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? 4C yang pertama adalah connection. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yakni pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul ini, saya dikenalkan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran kesadaran penuh atau mindfulness dan kesejahteraan psikologi well-being. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai guru penggerak karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya akan lebih realisasi atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Dengan pengimplementasian pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga akan membangun kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang berjadikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang kedua adalah challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Ternyata tidak. Sebelumnya, saya berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah berarti saya sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata tidak. Yang ketiga adalah konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional agar dapat pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yaitu kesadaran diri. Yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif termasuk dalam pengelolaan diri. Yang ketiga adalah merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu masuk dalam kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif masuk dalam keterampilan berelasi. Kemudian yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab masuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Yang keempat adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Di kelas, saya membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat papan emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. 2. Mengajak siswa untuk melakukan mindfulness dengan teknik stop. 4. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan SKE. Yang keempat adalah menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga memiliki keterkaitan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Di sekolah, saya akan melakukan perubahan di antaranya. 1. Saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. 2. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. 3. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian tadi pemaparan saya jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.